Halo guys, bertemu lagi dengan saya reporter dari Toys R Us atau Toy Story. Nah, saya akan mengenalkan mainan kalian. Kalau kalian suka dengan mainan yang dengan bermain-main dengan makanan kalian, jangan lupa kalian harus cepat berlari, jangan berjalan ya. Dan cepat-cepat kalian ke toko mainan kesayangan kalian. Dan jangan lupa belilah. Ini dia Mr. Potato Head, mainan kentang yang banyak sekali kombinasi yang dapat kalian mainkan. Seperti kalian lihat di sini, saya memegang hidung di sini. Kalian bisa tempel di sini, ya. Kalian bisa membuat wajahnya agak lucu atau hidungnya mau jadi mancung seperti ini. Bisa. Kalian bisa hidungnya kira-kira mau di sebelah mata, boleh tempel di sini. Silahkan. Nah, kalian bisa tempel-tempel seperti itu. Dan jangan lupa, Mr. Potato Head ini tersedia di toko-toko mainan kalian. Dan cepat-cepat kalian minta ke papa mama kalian untuk membelinya. See you! Hah? Mainan Mr. Potato Head ku rusak? Hai penyiar! Ya, ada apa? Anda mau membeli Mr. Potato Head ini? Kau bukan penyiar yang kemarin? Oh, ya. Perkenalkan saya penyiar baru, anak-anak, karena penyiar kemarin sudah menjadi kaya raya karena mainan Mr. Potato Head ini. Oh, jadi diganti? Ya, jadi dia mau fokus pada Potato Head-nya dan saya menjadi menggantikan dia, seperti itu. Oke. Ini gimana mainannya? Saya tidak bisa menikmati mainan ini. Kenapa? Ini kan mainannya kamu bisa kombinasi ganti-ganti. Oh ya, ini hidung ini. Iya, hidungnya hilang. Saya cari-cari dari tadi hidungnya. Nggak apa-apa, kan hidungnya kan nanti kamu bisa tempel sana sini. Sama aja kok, ya kan? Kan kamu hidung sih fungsinya buat apa sih? Nggak bisa. Kenapa? Semua, ada mata, ada mulut, ada hidung. Semua organ punya fungsinya masing-masing. Tapi kan kalau Mr. Potato Head ini nggak ada hidung, ya kan nggak bisa mencium. Dia kan bisa pakai mulutnya, gitu. Sama aja kan? Nggak seru. Nggak seru. Pokoknya semua organ di badan kita dan di Mr. Potato Head ini semuanya punya fungsi. Sama seperti di gereja. Semua orang punya fungsinya. Ada yang bisa berkhotbah, ada yang bernyanyi, ada yang bermain musik, ada juga yang memasak untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ada juga, pokoknya banyak. Tapi semuanya punya fungsi masing-masing. Tapi semuanya satu tubuh. Kayaknya Begitu. saya tahu deh. Kamu pinter juga. Kayaknya jadi maksudnya setiap seperti Mr. Potato ini punya mata untuk melihat, begitu. Iya. Hidung untuk mencium. Betul. Kalau mulut nanti lalat masuk ke sedak juga ya? Iya, tidak bisa. Jadi setiap masing-masing organ ini punya fungsinya masing-masing seperti itu. Betul, makanya hidung tuh harus pada tempatnya begini, tidak bisa dicabut-cabut. Oh begitu ya. Ya udah deh Iya. kalau gitu saya kamu masih mau main sama Mr. Potato Head ini nggak? Tapi ini rusak. Ya Kamu udah punya mainan lain saya nggak? ganti mainan yang lain dengan mobil dengan satu roda, mobil remote control dengan satu roda. Boleh lah, tapi minggu depan aja ya mainnya, soalnya saya mau main di luar hari ini. Oh, hari ini mau main di luar. Ya Iya. udah kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Guys, saya juga akan menyiapkan dulu mobil satu rodanya ya. Bye bye. Bye-bye. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk menceritakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita.
Dalam lesson kali ini kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yuk kita ulangi. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 19, yaitu tentang kesatuan tubuh Kristus. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat di kota Korintus. Jemaat di kota Korintus pada saat itu banyak yang sedang bertengkar. Mereka merasa diri lebih baik dan lebih penting seorang daripada yang lain. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk menuliskan surat untuk menyatukan mereka dalam suratnya. Ia berkata, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Adik-adik, kita tidak boleh bermain-main dengan makanan. Jika kita bermain-main dengan makanan, pasti kita akan dimarahi oleh orang tua kita. Tapi ada satu jenis makanan yang bisa kita mainkan, atau tepatnya mainan berbentuk makanan yang bisa kita mainkan. Ada yang tahu mainan apa itu? Mr. Potato Head. Dengan Mr. Potato Head, kita dapat bermain. Mr. Potato Head punya anggota-anggota tubuh yang dapat dibongkar pasang. Ada mata, mulut, hidung, telinga, tangan, dan kaki yang dapat kita lepaskan dari tubuhnya. Dalam cerita Alkitab kita kali ini, Paulus mengajarkan pada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua bahwa ada banyak anggota dalam tubuh Kristus. Dan setiap anggota memiliki fungsinya masing-masing. Setiap anggota tubuh memiliki perannya masing-masing. Dan semua sama pentingnya. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Dan tidak ada yang dapat dipisahkan dari seluruh tubuh Kristus. Saat kita pergi ke gereja, kita melihat ada teman-teman kita dan kakak-kakak kita yang bisa bernyanyi, ada yang bermain musik, ada yang bisa mengajar, ada juga yang menyambut kita di pintu dengan senyuman, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah bagian dari tubuh Kristus dan semuanya memiliki peranan penting. Tidak ada yang lebih penting di antara satu dan yang lainnya. Hari ini kita belajar dua hal mengenai anggota-anggota tubuh Kristus. Yang pertama, God has gifted each of you with special talents and abilities. Tuhan sudah memberikan talenta dan kemampuan yang spesial kepada setiap dari kita. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa menggambar, ada yang pandai berbicara di depan orang banyak, dan masih banyak lagi. Setiap dari kita mempunyai setidaknya satu talenta dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan mau kita mencari tahu apa talenta yang kita miliki dan belajar untuk mengasah atau meningkatkan talenta dan kemampuan itu. Sehingga Tuhan dapat memakai kita
sesuai dengan talenta dan kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan, yaitu untuk menyampaikan kasih Tuhan yang besar kepada setiap orang yang kita temui. Yang kedua, God needs all of us to do our part. Saat kita semua berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan bagian-bagian kita masing-masing sesuai dengan talenta dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Ada yang memimpin pujian, bermain musik, mengajar, dan berkhotbah, menyambut di pintu masuk, mendoakan orang yang sakit, dan masih banyak lagi bagian-bagian yang dapat dilakukan di gereja. Semua sama pentingnya, tidak ada satupun yang lebih penting daripada yang lain. Dengan begitu, kasih yang Tuhan yang begitu besar bagi kita dapat tersampaikan dan memancar di tengah-tengah kita orang percaya. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan, menjadi percaya dan mengikut Yesus. Amin. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau dipakai Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan? Wah, semua mau ya? Kalau begitu, katakan bersama-sama dengan kakak. When I play, I can remember God made me and has given me a part to play. When I play, I can remember God made me and has given me a part to play. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan sudah memberikan talenta dan kemampuan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih muda, Tuhan, tolong kami supaya kami tahu apa talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apakah itu menari, menyanyi, bermain musik, atau menyapa teman-teman yang mau datang ke sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami boleh mengembangkan talenta kami, sehingga talenta kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.